Selamat siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Natalia Putri Larasati dengan NIM 2022144047. Ingin membagikan sebuah video tugas mata kuliah manajemen portofolio A dengan judul jenis-jenis pasar modal di Indonesia. Sebelumnya, apa sih pasar modal itu? Pengertian pasar modal adalah pihak yang memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya yang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka panjang. Berikut tugas dari pasar modal. Tugas pokok besar pasar modal adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Pasar modal sebagai penghimpun dana dari masyarakat serta mempertemukan antara yang kekurangan dana dan yang kelebihan dana. Selanjutnya yaitu fungsi dari pasar modal. Fungsi pasar modal tentunya untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan investor untuk kemudian terjadi transaksi di antara keduanya. Kegiatan jual beli yang berlangsung di pasar modal mampu menggerakkan dan menambah laju roda perekonomian di Indonesia. Dana-dana yang terkumpul dari para investor nantinya akan digunakan untuk bermacam-macam keperluan perusahaan, tergantung prioritas seperti pengembangan usaha, penambahan tenaga kerja, penambahan mesin produksi, pembayaran utang, dan sebagainya. Sementara untuk para investor, investasi dimaksudkan sebagai sumber penghasilan tambahan dan lain sebagainya. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai yang pertama, pemerataan pendapatan. Pasar modal dikatakan sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pasalnya, dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan membagikan dividen kepada para investornya. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi. Modal yang diterima dari para investor dapat dipergunakan untuk pengembangan perusahaan, sehingga produktivitas akan ikut meningkat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan perusahaan kepada investornya akan dikenakan pajak yang mana akan meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat, leasing dapat menjual efeknya di dalam bursa efek. Sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat leasing, dapat menjual efeknya di luar bursa efek. Yang terakhir yaitu bursa paralel. Bursa paralel adalah jenis pasar modal sebagai pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-Efek atau PPUE.
Berikut manfaat pasar modal di Indonesia. Manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, pendapatan negara akan meningkat. Pendapatan ini diperoleh dari pajak yang dikenakan pada tiap transaksi dan perolehan dividen para pemegang saham. Pemasukan pajak ini jelas memberikan pendapatan bagi negara. Yang kedua, membantu menjalankan roda perekonomian Indonesia. Dengan bertumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya lebih luas lagi. Semakin tumbuh besar perusahaan-perusahaan di dalam berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Yang ketiga, menarik investor asing ke dalam negeri. Jika pasar modal dikelola dengan baik, investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apa keuntungannya? Dengan adanya investor asing, perusahaan bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih luas lagi. Seperti yang disinggung sebelumnya, perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh besar berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, bisa mendapat banyak untung. Yang kedua, banyak alternatif investasi. Yang ketiga, bisa dengan modal kecil. Yang keempat, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Berikut kelebihan dan kelemahan pasar modal. Kelebihan yang diperoleh dengan adanya pasar modal antara lain, yang pertama, dunia usaha dapat memperoleh tambahan modal untuk meningkatkan hasil produksinya. Yang kedua, penanaman modal atau investor memperoleh keuntungan dari investasinya. Yang ketiga, orang-orang yang terkait dalam pasar modal dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan di bursa efek. Yang keempat, pemerintah mendapat tambahan pajak. Selanjutnya, kelemahan dengan adanya pasar modal adalah yang pertama, mendorong spekulasi untuk pihak yang terkait, terutama investor. Yang kedua, jika harga kurs menurun maka menimbulkan kerugian bagi investor. Berikut contoh kasus kejahatan pasar modal di Indonesia. Sarijaya Permana Sekuritas SPS. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Komisaris Utama Herman Ramli senilai hampir 235 miliar rupiah. Kasus ini diindikasi merugikan 8.700 orang nasabah. Permasalahan terjadi karena adanya penyalahgunaan uang nasabah yang dilakukan oleh Herman Ramli. Berkaca dari kasus penggelapan dana nasabah yang sering terjadi, maka pemerintah berusaha melakukan inovasi dengan SID, Single Investor Identification, dan sistem RDN, rekening dana nasabah. Dengan adanya SID dan RDN, diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan pasar modal, khususnya penggelapan dana nasabah.